Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan sedikit tentang awal mula Belanda masuk ke Indonesia. Awal mula bangsa Belanda masuk ke Indonesia karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Ini mengakibatkan hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat atau Timur Tengah terputus. Hal ini mendorong orang-orang Eropa mencari jalan sendiri ke dunia timur untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Melalui penjelajahan samudra, akhirnya bangsa-bangsa barat berhasil mencapai Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia pada mulanya lewat kongsi-kongsi perdagangan. Pertanyaannya, apa itu Konstantinopel? Konstantinopel adalah nama lama untuk kota yang sekarang dikenal sebagai Istanbul, ibu kota ekonomi dan budaya Turki. Kota ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat kekuasaan dan peradaban. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Konstantinopel. Kota ini awalnya didirikan oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-7 sebelum Masehi dengan nama Byzantium. Pada tahun 330 Masehi, Kaisar Romawi Konstantinus Agung meresmikan kota ini sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi Timur dan mengganti namanya menjadi Konstantinopel, berarti kota Konstantinus. Konstantinopel menjadi pusat Kekaisaran Byzantium Romawi Timur setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Kota ini dikenal sebagai benteng Kristen terbesar selama abad pertengahan dengan ikon seperti Hagia Sophia, gereja besar yang kemudian diubah menjadi masjid dan sekarang menjadi museum. Pada tahun 1453, Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Utsmaniyah atau Ottoman dan menjadi ibu kota kekaisaran tersebut. Penaklukan ini mengakhiri Kekaisaran Byzantium dan menjadi momen penting dalam sejarah dunia. Meskipun nama Istanbul mulai digunakan secara informal sejak era Ottoman, nama ini baru resmi diakui secara internasional pada awal abad ke-20 setelah berdirinya Republik Turki pada tahun 1923. Karena letaknya yang strategis di antara benua Eropa dan Asia, Konstantinopel menjadi pusat perdagangan, budaya, dan agama selama berabad-abad. Kota ini juga disebut sebagai gerbang timur dan barat. Konstantinopel memiliki peran besar dalam sejarah peradaban manusia dan menjadi salah satu kota yang paling berpengaruh di dunia. Nah, itu sedikit cerita tentang Konstantinopel ya. Kita lanjut ke cerita awal. Setelah jatuhnya Konstantinopel, ini mendorong orang-orang Eropa mencari jalan sendiri ke dunia timur untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Melalui penjelajahan samudra, akhirnya bangsa-bangsa barat berhasil mencapai Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia pada mulanya lewat kongsi-kongsi perdagangan. Kongsi-kongsi perdagangan tersebut berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia melalui praktek monopoli. Bagi kalian yang kurang paham dengan kata kongsi-kongsi, adalah istilah yang berasal dari bahasa Hokkien yang berarti kerjasama atau perusahaan bersama. Oke, sekarang paham kan?
Sedangkan monopoli adalah suatu kondisi dalam pasar di mana hanya ada satu pihak, perusahaan atau organisasi yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tertentu tanpa adanya pesaing. Dalam situasi monopoli, pihak tersebut memiliki kekuatan besar untuk menentukan harga dan mengontrol pasar, karena konsumen tidak memiliki alternatif lain untuk memperoleh barang-barang atau jasa yang mereka butuhkan. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisbon, ibu kota Portugis. Pada waktu itu Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol mulai tahun 1585. Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra pada bulan April 1595. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, sampai ke Banten. Pada saat itu Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad. Pada tahun 1580 sampai 1605, kedatangan rombongan Cornelis Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun, karena sikap yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya, orang-orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur akhirnya sampai di Bali. Rombongan kedua dari negara Belanda di bawah pimpinan Jacob van Nex dan Van Werwijk dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598. Sementara itu, hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan bangsa Belanda diterima dengan baik. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten sehingga 3 buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah atau lada dan dikirim ke negeri Belanda. Sedangkan 5 buah kapalnya yang lain menuju ke Maluku. Keberhasilan rombongan Panex dan berdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan di antara perdagangan Belanda sendiri. Pertanyaannya, bagaimana cerita lengkap dan sistem apa yang digunakan Belanda sehingga mereka bisa menjajah Indonesia? Belanda ini menjajah Indonesia melalui kombinasi strategi ekonomi, politik, dan militer yang bertahap dan sistematis. Penjajahan ini berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Dimulai dengan kedatangan Belanda pada abad ke-16 dan berlanjut hingga abad ke-20. Berikut adalah bagaimana sistem Belanda berkembang sehingga berhasil menguasai Nusantara. Kedatangan pertama itu pada tahun 1596. Belanda pertama kali tiba di Nusantara di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, mencari rempah-rempah yang sangat bernilai di pasar Eropa. Selanjutnya, tentang POC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan POC
sebuah kongsi dagang besar yang diberi hak monopoli perdagangan dan kekuasaan militer di wilayah Asia. VOC berfungsi sebagai kekuatan ekonomi dan politik, menciptakan dasar penjajahan Belanda di Nusantara. VOC ini menguasai wilayah. Yang pertama, monopoli perdagangan. VOC memaksakan monopoli atas perdagangan rempah-rempah terutama cengkeh, pala, dan lada. Untuk mempertahankan monopoli, VOC menghancurkan tanaman rempah di luar kendali mereka atau kebijakan ekstrim pati. VOC sering membuat perjanjian dengan penguasa lokal untuk mendapatkan hak dagang eksklusif. Jika penguasa menolak, VOC menggunakan kekuatan militer untuk memaksa kepatuhan seperti yang terjadi di Maluku dan Batavia. VOC mendirikan Batavia atau sekarang disebut Jakarta pada tahun 1619 sebagai pusat administratif dan perdagangan. Kota ini menjadi basis utama untuk mengontrol wilayah Nusantara. Akibat korupsi, mismanagement, dan persaingan global, VOC bangkrut pada akhir abad ke-16. Aset VOC diserahkan kepada pemerintah Belanda yang mulai secara langsung mengelola Nusantara. Pada awal abad ke-19, Belanda mulai memperkuat kontrolnya atas seluruh wilayah Nusantara melalui kebijakan administrasi kolonial. Gubernur Jenderal Johannes van der Bos memperkenalkan sistem ini untuk meningkatkan pendapat Belanda. Petani diwajibkan menanam tanam ekspor seperti kopi, tebu, dan nilai di sebagian tanah mereka. Dengan hasilnya diserahkan kepada Belanda. Sistem ini menyebabkan penderitaan besar karena kelaparan dan kemiskinan. Ini disebut sistem tanam paksa atau Kulturstelsel 1830 sampai 1870. Setelah mendapat kritik internasional, Belanda memperkenalkan politik etis yang berfokus pada edukasi, irigasi, dan emigrasi. Namun, kebijakan ini lebih menguntungkan Belanda daripada rakyat Indonesia. Belanda menggunakan kekuatan militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang menolak kendali mereka, seperti perang di Ponorogo pada tahun 1825 sampai 1830, perang Aceh tahun 1873 sampai tahun 1904. Belanda memanfaatkan konflik antar penguasa lokal untuk melemahkan perlawanan. Mereka sering mendukung salah satu pihak dalam perang saudara untuk kemudian mengambil alih wilayah tersebut. Sumber daya alam Indonesia seperti rempah-rempah, kopi, dan karet dieksploitasi besar-besaran untuk kepentingan ekonomi Belanda. Infrastruktur seperti jalan, rel kereta, dan sistem irigasi dibangun tetapi lebih untuk kepentingan kolonial daripada kesejahteraan rakyat. Penjajahan Belanda juga memicu kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia yang akhirnya melahirkan perlawanan dan perjuangan kemerdekaan.
Kesimpulannya, sistem Belanda dalam menjajah Indonesia dilandaskan pada monopoli ekonomi, kekuatan militer, dan eksploitasi sumber daya lokal. Meskipun berhasil menguasai Nusantara selama berabad-abad, penjajahan ini juga menanam benih perlawanan yang akhirnya memuncak pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Sekian penjelasan tentang Belanda yang menjajah Indonesia. Terima kasih. Tetap subscribe dan ikuti channel ini. Bye-bye.